Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru SDN Semabun 2, guru-guru hebat. Bagaimana tidak hebat kita makan hari dengan ibu yang berterbangan dan capek karena kemarin kita ada kegiatan untuk meningkatkan profesi kita, deh. Tetap semangat untuk menghadiri aksi nyata diseminasi budaya positif. Salam dan salawat tak lupa pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita dikumpulkan dalam surga firdausnya bersama orang-orang yang beriman di muka bumi ini, ya, bersama orang tua kita. Nanti orang tua yang sudah meninggal itu kita sekarang sangat rindu. Kalau kita kondisi badan tidak fit ini biasanya sangat rindu kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu beberapa hari Bu Alifah sudah ikut guru bergerak bulan 2 bulan berjalan. Masih semangat? Insya Allah harus tetap semangat karena sudah terlanjur masuk, jadi tetap harus semangat. Untuk yang lain, monggo segera guru-guru muda maupun guru yang sudah senior, kalau ingin menimba ilmunya, monggo untuk mendaftar ke CGP. Karena di situ ilmu-ilmu itu banyak sekali yang baru. Beda dengan kita sekadar diklat, ya, diklat. Kalau CGP itu istilahnya in-on-nya. Ya, setelah dapat materi langsung praktek itu biasanya akan sangat melekat materinya. Alhamdulillah, saya ucapkan lagi alhamdulillah, kita harus banyak mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan bagaimanapun, ya, Ibu Bapak. Ini kegiatan Bu Alifah yang kedua di SD kita. Saya sebagai kepala sekolah mohon dukungannya, partisipasinya. Bagaimanapun ilmu yang diterima Bu Alifah, monggo kita ikuti apa yang istilahnya didiseminasikan Bu Alifah, dan semoga menular ke kita. Amin. Apalagi ini budaya positif seperti yang kemarin kita terima materi dari Bapak kita, yaitu budaya mutu, mutu dan positif. Karena kita kemarin ada 2 hal yang harus kita tekankan, yaitu komitmen dan integritas. Bu Alifah juga harus komitmen. Istilahnya komitmen jadi guru penggerak, yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Yang sangat susah itu kalau sudah bergerak itu mudah karena menyangkut pada diri kita sendiri. Tergerak itu juga mudah, pokoknya integritasnya bagus pasti tergerak. Tapi menggerakkan itu yang susah. Kalau mobil ya butuh bensin, butuh, ya, istilahnya seperti itu. Nah, saya mohon dari moto guru penggerak, yaitu bergerak, tergerak, menggerakkan, yang ketiga ini saya ingin melihat hasilnya dari 2 guru penggerak di sekolah kita. Karena itu yang memang diharapkan dari program dari Kementerian Pendidikan, yaitu sesuai motonya bergerak, tergerak, menggerakkan. Yang menggerakkan ini yang sangat diharapkan. Nah, ujung tombaknya istilahnya kurikulum merdeka sebagai istilahnya motor dari kementerian, yaitu dari guru-guru penggerak ini. Nah, kita itu alhamdulillah ada 2 guru, jadi harus ada perubahan yang signifikan dari cara mengajarnya teman-teman. Seperti kita kemarin rapor pendidikan sudah mengerjakan ujian semua, sudah. Nah, rapor pendidikan kita ini nilainya yang turun di dalam proses pembelajaran, karena mungkin kita menjawab dari survei lingkungannya, model-model pembelajarannya mungkin kita tidak hafal, ya. Dan kemarin memang tidak saya kondisikan, saya ingin memang betul-betul dari jenengan. Jadi harus banyak belajar dari buku-buku. Kita kan belajar kan seumur hidup, ya. Jadi kita jadi guru, makanya LPP itu untuk apa? Untuk alat besok. Kalau petani kan untuk mencangkul, untuk ke sawah kan harus ada alatnya untuk mencangkul itu, ya, cangkul, sabit itu. Nah, kita alat kita apa? LPP itu. Jadi kalau
ada pernyataan kita mengajar tanpa RPP itu seperti dokter malpraktek itu juga betul. Karena urutan kalau kita misalnya modelnya pembelajarannya apa, kan itu ada sintak-sintaknya urutannya pembelajaran. Nah, marilah makanya supervisi itu saya galakkan setiap 6 bulan sekali. Itu kita biar paham dengan model ini, sintaknya mulai ini itu bisa. Nah, kita nanti dinilainya di mana? Di survei lingkungan. Hasilnya apa? Yaitu rapor pendidikan. Nah, saya harapkan dari 2 guru penggerak yang ada di SDN Semambung 2 ini, Bu Alifah dan Bu Mimin, saya harapkan ada perubahan yang signifikan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru yang belum ikut PPG. Tapi yang ikut PPG itu sebenarnya juga sudah bagus kan? Saya lihat kemarin itu saya supervisi ke Bu Ika. Pembelajarannya itu sudah ikut sesuai dengan RPP yang disusun. Saya harapkan tidak seperti itu. Bukan itu dari segi administrasi, tapi kalau segi dari siswa, ya karena pembelajaran sekarang ini berpusat kepada siswa, hasilnya juga harus kelihatan. Ya memang kalau istilahnya dulu di kurikulum K13 sebelumnya nyantai ya, kalau di media sosial itu sekarang guru dengan apa istilahnya kumer bawa ya kan di media sosial itu sampai gambarannya seperti itu. Tapi tetap semangat karena demi anak didik kita mungkin masih muda, alah ngajar seperti ituan, tidak ada istilahnya, tidak ada investnya. Tapi kalau sudah usia sesaya dan buhat itu ada. Kita metiknya tidak hanya sekedar di dunia. Kalau di dunia kita gaji barokah ini apa sih? Yo, yang kita terima itu gak bolak-balik keduduk sing hal-hal yang tidak pada tempatnya. Tapi nanti kita di akhirat siapa tahu dari siswa-siswa kita yang kita didik dengan hati kita, dengan kepiawaian kita mengolah anak didik itu, nanti yang meluang kita misalnya, itu buku kok di dalam kan tarik karena guru itu baik, memberikan pembelajaran yang baik. Saya harapkan seperti itu. Anak-anak itu senang di sekolah, jadi kerasan tidak ada yang istilahnya dengan gurunya itu apa dimana pelajaran itu belum, jangan ada. Tapi aku senang. Anak Bu Alifah, senang Bu Alifah itu sawabar yang guyu ya. Alhamdulillah. Ya, pandai membuat pantun. Bu Ika juga. Pembelajarannya medianya bagus, menarik, senang aku. Bu Lia, aku senang waktunya pelajarannya Bu Lia, misalnya speakingnya Bu Lia. Itu saya harapkan ada kerinduan dari siswa kepada gurunya. Jadi jangan guru agama dan guru olahraga saja yang dirindukan muridnya. Tak lihat itu guru olahraga sama guru agama. Saya. Ya, jadi saya ingin guru kelas itu memang istilahnya levelnya itu seperti itu ya mungkin ya. Semoga image seperti itu kita hilangkan. Ayo kita belajar dari guru olahraga dan guru agama itu. Pokok disenangi murid itu. Nah, laras. Karena itu ya. Karena mungkin satu bidang dan sudah hafal betul ya. Kalau kita guru kelas beberapa materi. Nah, untuk hal yang menarik itu, pembelajaran menarik, kita susunlah kita modul ajar atau RPP. Kita terapkan mulai dari persepsi, ya enggak apa-apa dilihat. Setelah ini urutannya seperti ini. Medianya yang bagus. Makanya kalau saya supervisi, saya tekankan saya ingin dengan sebaik mungkin. Sungguh artis tampilnya all out ya, jelas ya, sebaik mungkin. Karena itulah dengan istilahnya memberikan yang terbaik bagi siswa jenengan. Aplaus untuk kita, semoga kita menjadi guru yang seperti yang diharapkan pendiri pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewan. Itu saja Bu Alifah kiranya yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Saya mohon teman-teman juga tetap mendukung. Nanti ilmunya pasti setelah ini dikeluarkan Bu Alifah. Dan saya pesan terakhir saya harapkan ada perubahan yang bisa terlihat di sekolah ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya
Mahasiswa Puspitaningrum CGP 9 Angkatan Sidoarjo akan memberikan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Koordinator saya yaitu Bu Purwanti Ningsih dan PP yaitu Bu Indah Nur Tarbiyah. Hari ini yang akan saya lakukan adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat datang para guru hebat di SDN Semambung 2. Mari saling berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Tepuk tangan. Konsep utama modul budaya positif yang akan saya paparkan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan, ada si A dan si B, Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Monggo, berpura-pura menyobek kertas di kepal. Itu merupakan sesuatu yang berharga bagi Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan di kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jenengan bisa membujuk, merayu, mengancam, menghardik, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Mari, siapakah yang berhasil? Monggo. Ada yang sarayu. Kira-kira ada yang bisa? Ada yang bisa berusaha merayu? Pemaksaan dikit loh. Ada nggak kira-kira? No. Tidak ada ya? Dipaksa. Semua tenaga bisa dirayu, nanti diberikan sate, gulai, kesukaan beliau. Bisa berhasil. Nah, itu maksudnya apa kira-kira? Mengapa kita tidak bisa memaksa orang untuk menuruti apa yang kita inginkan? Mengapa kira-kira? Prinsip. Komitmen kayaknya Bu Al. Ini tadi Bu Al saya rayu nggak mau. Oke, Bu Al mungkin orangnya teguh pendiriannya. Oke, monggo Pak Udin jika ada yang ingin dituangkan. Kira-kira kenapa kok nggak bisa dirayu? Ada yang bisa? Ini bisa. Oh bisa. Karena saya yakin kalau saya ini punya kemampuan untuk meyakinkan sesuatu yang sebenarnya teguh pendirian. Artinya gini, sebuah pemaksaan itu kan tidak baik. Maka saya balik, pemaksaan itu berubah dengan keikhlasan. Ya, betul. Karena keikhlasan itu adalah sumber dari ibadah. Iya, betul. Kalau nggak ikhlas, maka ibadah itu tidak akan diterima. Makanya tadi ini disukarelakan kepada saya. Nah, tanpa ada pemaksaan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Udin. Sungguh sangat luar biasa ya jawabannya. Jadi keikhlasan yang utama di sini. Kita sebagai guru harus juga ikhlas ya menerima murid kita yang berbagai macam karakter. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon yang pertama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa
saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, seperti tadi ya, Bulia dengan sisi dipaksa. Model berpikir menang kalah. Nah, kebalikan dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, ini gambaran dari disiplin positif. Tidak kelihatan. Nah, ada bermacam-macam. Sini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, apakah makna dari disiplin? Kira-kira apa ya disiplin? Disiplin dilakukan terus-menerus. Dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan secara terus-menerus. Disiplin. Apa makna dari disiplin? Disiplin itu apa sih? Suatu mentaati peraturan, baik? Ibarat kereta api itu tidak keluar dari relnya. Ya. Filosofis banget. Disiplin itu Iya. apa ya? Kerjakan sesuai dengan prosedurnya. Disiplin adalah mengubah sesuatu yang tidak pada tempatnya menjadi yang lebih baik. Menurut saya kalau disiplin itu adalah sikap patuh, taat, dan bertanggung jawab. Terima kasih pada teman-teman. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Jadi ketika kita berangkat ke sekolah pagi hari, itu sebenarnya bukan karena untuk penilaian kepala sekolah atau teman sejawat, tetapi kita menghargai diri sendiri. Kalau kita dinilai orang lain kan pasti kalau menghargai diri sendiri pasti dinilai baik, ya kan? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup itu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya adalah makan dan minum. Ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Oh, motivasi eksternal itu yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus motivasi eksternal berikutnya Motivasi eksternal yang berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi tujuan disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Terima kasih dari Dimas. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal.
penghargaan merupakan dua hal yang bertolak belakang. Keduanya bisa berakibat buruk pada anak. Ternyata penghargaan yang kita berikan kepada anak dapat mengakibatkan hal buruk pada anak. Untuk itu, kita harus berhati-hati dalam memberikan hukuman maupun penghargaan. Tugas kita sebagai guru adalah untuk menuntun murid-murid kita agar timbul dorongan dari dalam diri mereka untuk menerapkan disiplin positif. Ketika motivasi internal untuk menerapkan disiplin positif sudah tertanam pada diri murid-murid kita, saat itulah murid kita menjadi insan yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, apa Pak Agung? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, berarti merdeka itu memerintah diri sendiri. Terima kasih Pak Agung. Nah, mari kita analisis. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Alhamdulillah, sudah paham ya berarti antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu apa kira-kira? Jika kita melakukan sesuatu atau tindakan yang salah, maka kita harus bertanggung jawab di situ. Betul. Ya, kalau hukuman itu biasanya bersifat fisik dan menyakitkan. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Kita tadi konsekuensi ya. Konsekuensi kalau Anda pacaran berarti harus berani patah hati. Nah, tadi konsekuensi kan? Iya. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasil kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih dulu lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, jika kita memposisikan sebagai posisi penghukum, maka akan menjadikan anak itu dendam. Nah, kata kuncinya apa sih? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sudah merupakan ancaman sebagai posisi penghukum. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu?" Mengecewakan.
Ibu-ibu benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Terima kasih. Ini maksudnya tadi yang lemah lembut itu sesuai jenengan, oke? Bukan karena membuat rasa bersalah. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah ini bapak ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Terima kasih Bu Ika. Ini yang biasa kita gunakan sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai teman. Karena kita itu mendalami kejiwaan anak, jadi harus menyesuaikan. Dan ini sebagai pemantau, monggo Pak Guru. Guru sebagai pemantau adalah memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya yang akan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Terima kasih Pak. Nah, ini yang diharapkan. Latar belakangnya apa? Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan seringkali pelanggaran tersebut dilakukan berulang-ulang. Yang berikutnya adalah melatih peran kontrol bagi guru yang sebelumnya sebagai teman dan penghukum menjadi peran kontrol sebagai manajer, di mana peran ini adalah posisi kontrol yang ideal yang seharusnya dilakukan oleh guru. Tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka akan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Langkah-langkahnya yang pertama adalah bisa dibantu baca Bu Pila.
Langkah-langkah yang pertama yaitu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, mendiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas itu bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas itu boleh dibuat oleh guru mapel? Boleh? Boleh ya? Karena keyakinan kelas itu ya pada hari itu apa yang kita yakini yaitu yang akan kita lakukan. Tahap awal, guru menyampaikan informasi mengenai keyakinan kelas yang akan menjadi kesepakatan kelas dan bertanya apakah siswa ada yang mengetahui makna dari kesepakatan kelas. Tahap inti, guru membagikan sticky note atau kertas stempel warna-warni pada siswa untuk menuliskan kesepakatan kelas apa yang mereka inginkan. Berikutnya, siswa menuliskan kesepakatan kelas yang mereka inginkan, kemudian membacanya di depan teman-temannya lalu menempelnya. Ini yang sudah kami lakukan bersama Bu Ika kemarin, yaitu awal pelajaran membuat keyakinan kelas dengan sesuai hati nurani anak-anak. Hasilnya yaitu kesepakatan kelas 5A. Fokus saat belajar, menghormati guru, selalu menjaga kebersihan dan kerapian, memperhatikan dan mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara, membiasakan hidup rukun dan anti bullying. Oke, sebelum kita ke restitusi, ini karena sudah akhir, kita ice breaking dulu ya. Dibagi menjadi 2 baris. Konsentrasi. Siap? Siap. Sesungguhnya. Kalau saya bilang kiri berarti lompat ke kiri. Kalau saya kanan berarti ke kanan. Kalau sebaliknya berarti balikannya. Oke. Sepakat? Oke. Sesungguhnya. Pegang pundaknya teman dong. Oke. Ya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Sebaliknya. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Ayo sudah melihat ya. Mundur. Maju. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Sebaliknya. Mundur. Kanan. Kiri. Oke, terima kasih. Namanya Bu Lilis ya yang menang. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikut contoh beberapa kalimat dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah bisa dibantu baca Pak Udin. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan, murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Berikut contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Miss Vivi, Farah. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut contoh kalimat menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yang jawab itu muridnya. Ini menanyakan keyakinan kelas kepada siswa. Jadi siswa yang menjawab. Nah, ini contoh kasus 1. Safa sering terlambat datang ke sekolah karena kebiasaan bermain HP hingga larut malam. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Wah, artisnya papan selancar. Sharing hari ini siapa tahu mengapa Bapak panggil? Tahu Bu, karena tadi saya terlambat masuk kelas. Tadi siapa berangkat pukul berapa? 7:15 menit Bu. Siapa tahu di sekolah itu masuknya pukul berapa? 7 Bu. Menurut siapa? Kalau di sekolah masuknya jam 7, siapa berangkat jam 7:15 menit, kira-kira terlambat atau tidak? Iya Bu, terlambat. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti berbuat kesalahan. Doa pun juga dengan terlambat. Di sini doa tidak mencari yang salah atau benar. Doa dan Safa akan mencari solusi bersama-sama supaya Safa bisa datang ke sekolah tepat waktu. Iya Bu. Kira-kira Safa punya alasan mengapa Safa bisa datang terlambat ke sekolah? Ya Bu, karena saya berhenti siap. Dari kelas 5, saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desaka, saya dari kelas 5. Saya sekolah di SDN Semambungkula. Perasaan saya setelah melakukan diskusi bersama Bu Alika adalah sangat senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Alika telah memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2 yaitu meme makan ketika pembelajaran di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Silakan duduk di baik Bu. Saya tahu kenapa Bu akan ke sini. Kalau bukan karena waktu pelajaran saya makan dari Bu. Mengapa makan di dalam kelas itu perbuatan salah atau benar? Cara Bu tahu kan adalah suatu kebutuhan. Aku kalau makan pasti akan makan. Tapi jika makan di dalam kelas itu salah atau benar? Salah Bu. Nenek tadi apakah tidak sarapan? Tidak Bu. Kenapa nenek tidak sarapan? Kalau nenek sarapan, nenek akan terlambat Bu. Kalau boleh tahu, tadi bangun jam berapa? Pukul 5 pagi Bu. Harusnya kalau jam 5 pagi masih sempat sarapan kan? Iya Bu. Tapi kenapa kok tidak sempat sarapan? Karena tadi nasinya belum makan Bu. Sayurnya pun baru dipotong. Kalau saya tunggu sampai makan, pasti saya datang ke sekolah terlambat. Jadi begitu. Apa yang Mimi lakukan tadi sudah benar, sehingga Mimi tidak datang terlambat ke sekolah. Tetapi apakah Mimi masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat Bu, itu saya menghargai dan menghormati antar warga kelas. Nah, kalau Mimi makan di dalam kelas, apakah sudah menghargai diri sendiri dan orang lain? Belum Bu. Baik nih, di sini Bu Al tidak mencari siapa yang salah atau benar, tetapi Bu Al sama-sama mencari solusi supaya Mimi tidak lagi makan di dalam kelas. Bagaimana kira-kira solusinya? Baik Bu, supaya akan membantu Mama di dapur, makan roti dan minum susu untuk mengganjal perut. Jika Mama masih lapar, akan makan pada waktu istirahat di kantin sekolah. Nah, kira-kira kapan Mimi akan melakukannya? Insya Allah mulai besok Bu. Baik, Bu harap setelah kejadian ini Mimi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa mentaati keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baik Bu, terima kasih ya Mi ya. Silakan kembali kelas. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mimi, siswa kelas 5 SDN Semambung 2. Tadi saya dipanggil doa karena saya makan di dalam kelas saat pembelajaran. Tetapi doa tidak memarahi saya. Kami mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Bu Al, saya tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekarang akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Kita akan melaksanakan simulasi keyakinan kelas. Berhitung ya. Dari Pak Jun, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Baik, silakan berkumpul. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2. Ditentukan siapa yang menjadi gurunya, siapa yang menjadi siswanya. Ini sudah tersedia lembarannya, sticky note-nya. Silakan membuat kesepakatan kelas. Oke, Mas, apa ini Bu Guru? Wika, Mas,
Silakan kelas berapa? Oh, ya. Ya, silakan. Ini monggo. Di kelas kita, kelas 1 itu agar kelas kita menjadi tertib dan nyaman, mari kita bikin kesepakatan kelas bersama-sama ya. Setuju? Iya, Bu. Iya. Kenapa kita bikin kesepakatan kelas, anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, agar apa bilang tolong? Biar tertib, Bu. Oh, pintar. Iya, tepuk tangan untuk Bila. Iya. Terus gimana? Agar apa lagi? Bisa? Disiplin, Bu. Pintar, terima kasih Bara. Selain disiplin apa lagi Riris? Agar lebih bertanggung jawab. Bagus sekali. Vivi? Tajim. Makin tajam kelasnya. Oke. Abi gimana? Biar kita mencoba lebih baik. Oke anak-anak, dari semua jawaban itu tadi benar semuanya agar kelas kita menjadi lebih baik lagi dan tambah disiplin dan pembelajaran bisa berlangsung dengan menyenangkan dan enak sekali anak-anak. Ini semuanya kita sepakati menjadi suatu keyakinan kelas anak-anak. Setuju? Oke, kalau semuanya setuju akan Bu Inun bagikan ya ininya. Apa namanya? Stick note. Oke, anak-anak tuliskan ya stick note-nya di sini. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kalian bisa menuliskan apa-apa saja yang akan kalian isi hatikan sesuai dengan isi hati kalian ya. Tidak seperti pemaksaan yang dilakukan Bu Ainun pada memaksa ya. Jadi semuanya murni dari isi hatinya anak-anak. Oke. Ya sekarang kita buat bersama. Nanti yang terbaik akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Setuju anak-anak? Setuju. Oke. Oh iya. Ya. Guru juga bikin ya ini ya. Ya waktunya nggak lama-lama anak, karena ini waktunya sudah mepet sekali ya. Ya. Oke, karena seringkali kelas 1 itu banyak yang kotor kelasnya dan banyak sampah yang ada di dalam kelas. Gimana kita bikin apa yuk? Tidak boleh rame. Waktunya kurang 3 menit ya sayang. Harus selesai. Ya anak-anak, sudah bisa menulis semuanya? Bisa. Tepuk tangan untuk yang anak kelas 1-nya Bu Ainun. Pinter-pinter. Kelas 1 ini bukan. Kelas 1 Bu, kelas 1. Enggak, kelas 1 SD. SD. Oke, sudah selesai Bila. Boleh dibacakan? Boleh silakan dibaca ya. Tempel dulu di sini. Ini tempel. Oh iya, sebelumnya Langsung ditempel aja. maju satu persatu dibaca ya. Oke. Iya, bisa terus baca ya. Ini ditempel pakai apa ya ini ya? Air liur. Sudah rapi banget ya. Aja gue, arisan duit goyang kok. Oke, kita tempel ya anak-anak ya di papan ya. Biar tulisan anak-anak Agak ke pinggir ya. Mohon maaf, agak ke pinggir. Oke. Jangan di tengah-tengah. Pinggir. Oh iya, kita kan dua Pinggir. kita bakal besar ya. Lupa ya Pak Liva ya. Nah. Miring, kowe nu kurang enggak? Iya, Ayo lagi kata Beno. Lain juga tinggi ya. Bisa beda, belajar lompat biar tinggi ya. Nanti kata Beno itu Iya. Bu, kita angkat tanya Bu. Kira Bu, tak kita Bu. Ini Sakti. Bu, kalau tidak sampai. Ya, ayo. Sekarang siapa yang duluan? Siapa yang duluannya sudah selesai? Bisa maju duluan, ayo. Maju duluan. Ayo katakan yang bisa maju duluan ditempelin, ayo yang sudah. Ayo, semua. Bareng-bareng. Oke, bisa maju gantian ayo dua-dua, silakan ditempelin, ayo. Oke. Selalu bersama. Sama-sama. Iya, ayo bersama-sama
aja ya. Pinter-pinter muridnya melebihi gurunya ya. Bagus-bagus tulisannya ya. Oke, sekarang akan Bu Guru bacakan ya. Yang pertama, tidak membuang sampah di kolong meja di dalam kelas. Bagus sekali ya. Oke. Yang kedua, mendengarkan guru saat diterangkan. Yang ketiga, tidak boleh membuli teman. Boleh membuli gurunya? Iya ya, bagus. Gurunya suka dibully. Yang keempat, tidak boleh rame selama pelajaran. Bagus sekali. Saat pelajaran tidak boleh makan minum. Oke. Nah, anak-anak, dari kelima ini, mari kita pilih 3 saja kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas di kelas 1. Oke? Yang mana ya anak-anak ya? Agar kelas kita menjadi bersih, menjadi nyaman pada saat pembelajaran. Kita pilih yang mana ya? Semuanya? Semuanya kita yakinkan? Enggak apa-apa, ya setuju. Jadi ini kita sepakati menjadi keyakinan kelas ya anak-anak ya. Yang pertama sekali lagi Ibu bacakan. Kelas 1 tidak boleh membuang sampah di kolong meja dan di dalam kelas. Setuju? Oke. Yang kedua, mendengarkan guru saat menerangkan. Setuju? Oke, pintar dan hebat. Yang ketiga, tidak boleh membuli teman. Membuli teman, setuju? Oke, kita sepakati tos. Tidak boleh rame saat pelajaran. Boleh? Tidak boleh rame saat pelajaran, kita sepakat tadi ya? Iya. Oke. Yang kelima, saat pelajaran tidak boleh makan dan minum. Tepuk tangan kita sepakati bersama. Ya, inilah keyakinan kelas 1 ya anak-anak hebat. Terima kasih. Wa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Fungsinya untuk apa sih? Untuk ditaati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, tapi Bu Ika ingin bertanya dulu. Anak-anak silahkan menuliskan jawabannya di kertas, ya, ditempelkan secara bergantian. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Ika sampaikan nanti ya. Yang pertama, tuliskan sesuai isi hati kalian. Bu Ika yakin satu dengan yang lain pasti tidak sama ya. Bagaimana kelas yang baik menurut kamu? Menurut kalian kelas yang baik itu yang seperti apa sih? Ini muridnya hots banget ya. Gak perlu. Silakan ditempel. Tempel. Nomor 1, tempel dulu di kertas ini. Di sini urut. Jawaban nomor 1. Oke. Kuliah serius banget. Oke. Amin. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara kamu bisa belajar dengan baik di kelas? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kamu bisa belajar dengan baik di kelas? Bagaimana caranya agar bisa belajar dengan baik di kelas? Cara belajar baik di kelas. Ya, harus seperti apa? Bagaimana cara kamu bisa belajar dengan baik di kelas? Bagaimana caranya? Harus fokus, konsentrasi, atau sungguh-sungguh, atau bagaimana? Hendrik, ayo. Baru datang dari mana aja, Hendrik? 1, minimal 1 kata. Oke. Bagaimana cara kamu bisa belajar dengan baik di kelas?
nyaman berada di dalam kelas. Yang tidak nyaman bagaimana? Apakah karena kelasnya gimana? Satu aja cukup, satu kata, dua kata boleh. Ini pertanyaan, oh iya, serius pasti mau ya. Pertanyaan keempat, bagaimana sikap kita jika ada yang berbicara? Bagaimana seharusnya yang kita lakukan kalau kita kalau ada orang yang berbicara? Kalau ada yang berbicara, apa yang harus kita lakukan? Nomor 2 yang mana? Ini yang keempat. Nomor 1 apa? Ya, bisa kita tempel ke papan. Ayo. Pak Hendrik, Pak Kalian utarakan ya dari pendapat kalian sendiri. Oke, yang pertama tadi Wika bertanya, bagaimana kelas yang baik menurut kamu? Ada yang menjawab bersih dan rapi, bersih, aktif, kreatif, inovatif. Kelas yang bersih, tertib, mengikuti pelajaran sampai selesai. Kira-kira kalau kita rubah menjadi kalimat yang positif, bagaimana kira-kira? Kelas yang baik itu berarti yang bagaimana? Yang bersih. Berarti di kelas itu selalu bersih dan rapi. Membuang sampah ke tempatnya. Oke, kalau begitu BK tulis seperti ini. Senantiasa menjaga kebersihan diri dan kelas. Bisa? Sepakat? Oke, sekarang yang kedua, bagaimana cara kamu bisa belajar dengan baik di kelas? Ada yang bilang fokus, tidak banyak pikiran, fokus, tidak ramai, konsentrasi, mengikuti pelajaran dengan tertib, konsentrasi. Kelas harus keadaan bersih. Kalau bersih udah ada di sini nomor 1. Sekarang yang nomor 2 berarti konsentrasi. Ya, fokus. Apa konsentrasi? Fokus. Oke. Fokus ketika mengikuti pelajaran. Mengikuti pembelajaran. Oke. Yang ketiga, apa yang membuat kamu tidak nyaman ketika berada di kelas? Kotor, teman banyak tingkah, rame, kelas kotor, rame lagi. Berarti apa? Kotor. Apa? Kelas kotor. Kelas yang kotor. Kelas kotor, berarti anak tidak suka. Kalau kotor sudah ada di nomor 1 tentang kebersihan. Kalau yang tentang rame banyak tingkah. Berarti apa? Ketenangan di dalam kelas. Oke, boleh menjaga ketertiban. Oke, masih oke ya. Ketertiban di dalam kelas. Oke. Kalau di luar apakah juga harus tertib? Iya, Nah, berarti di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat, oke, tadi Wika tanya, bagaimana sikap kita jika ada teman yang atau guru yang sedang berbicara? Mendengarkan, mengingatkan agar diam, memperhatikan dengan sesama, mendengarkan berarti apa? Memperhatikan dan apa tadi? Mendengarkan
mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara. Ya, jadi Bu Ika bacakan lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat hari ini. Yang pertama, senantiasa mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, menjaga ketertiban di dalam maupun di luar kelas, memperhatikan dan mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara. Ini adalah kalimat atau pendapat yang kalian tadi utarakan sendiri dan kita buat kesepakatan kelasnya. Karena ini dari kalian, maka ini artinya kita sudah sepakat. Kalau sepakat artinya kita akan melaksanakannya secara bersama-sama dan sungguh-sungguh. Nanti akan Bu Ika ketik, kemudian anak-anak bisa memberikan cap jempolnya di kertas tersebut. Nanti kita pasang di Jempol saya canteng. Action. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman SDN Semambung 2. Semoga diseminasi budaya positif kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.